Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu lagi dengan saya, Bu Yohana Kristinawati, Guru MTS Wakil Tasim Surabaya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan pelajaran seni budaya kelas 9 semester ganjil dengan materi ornamentasi ritmis dan melodis dalam kelompok vokal. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita bersama-sama membaca doa sehingga ilmu yang kita dapatkan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zikni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Berdoa selesai. Bagaimana? Jika kalian ingin menyajikan lagu dalam kelompok vokal, kalian perlu memahami lebih dahulu bagaimana teknik mengembangkan ornamentasi ritmis dan melodis. Dasar dari ornamentasi ritmis dan melodis adalah yang ornamentasi melodis terlebih dahulu adalah paduan nada dan akor, karena ini adalah kelompok vokal. Sedangkan ornamentasi ritmis pengembangannya perlu penguasaan pemanfaatan unsur ritmis, diantaranya tempo dan dinamika. Untuk lebih jelasnya, ikuti video pembelajaran berikut ini. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seni budaya kelas 9 semester ganjil. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang ornamentasi ritmis dan melodis dalam kelompok vokal yang disampaikan oleh saya, Yohana Kristinawati, SP. Dengan kompetensi dasar kompetensi inti pengetahuan serta kompetensi dasar (3.2) dengan indikator serta tujuan pembelajaran. Marilah kita memasuki materinya, yaitu teknik pengembangan ornamentasi ritmis maupun melodis lagu dalam kelompok vokal. Jika kalian akan menyajikan lagu dalam bentuk kelompok vokal, kalian perlu memahami terlebih dahulu bagaimana teknik mengembangkan ornamentasi ritmis dan melodis.
Ornamentasi ritmis dan melodis sangat penting dan harus diutamakan dalam aransemen sebuah lagu untuk sajian kelompok vokal. Dasar dari pengembangan ornamentasi melodis adalah paduan nada atau akor. Sedangkan untuk ornamentasi ritmis pengembangannya perlu penguasaan dan pemanfaatan unsur-unsur ritmis. Untuk ornamentasi ritmis, pengembangannya perlu penguasaan. Di antaranya adalah tempo dan dinamika. Sedangkan ornamentasi harmonis memiliki prinsip yang serupa dengan ornamentasi melodis. Sementara itu, ornamen harmonis ditambahkan secara vertikal mengikuti garis harmoni. Ada beberapa metode ornamentasi harmonis, di antaranya adalah ornamentasi akor dan ornamentasi ritmis. Marilah kita bahas terlebih dahulu, yaitu ornamentasi akor. Berikut beberapa ornamentasi akor. Yang pertama atau yang A, yang dinamai dengan penggantian sementara. Ornamentasi harmonis dengan penggantian sementara dilakukan memanfaatkan hubungan antara akor 2 dan akor 5 dalam gerak akor atau dalam nada-nada dasar natural. Coba perhatikan contoh di bawah ini. Harmoni asal, kemudian reharmonisasi. Di sini ada perubahan, yaitu yang disebut dengan reharmonisasi DM, di mana ini hubungan antara akor 2 dan akor 5. Selanjutnya yang disebut dengan akor tetangga dilakukan dengan menambahkan satu akor yang berjarak setengah dari asal, baik di atas maupun di bawah akor asal tersebut. Coba perhatikan contoh di bawah ini. Ini adalah harmoni asal. Kemudian di sini adalah reharmonisasi atau perubahan. Akor tetangga apabila menambahkan satu akor yang berjarak setengah dari asal. Jadi jaraknya adalah setengah dari asal. Coba perhatikan. Di sini perhatikan. Pada garis ketiga 1, 2, 3 di sini, dan kemudian di bawahnya adalah perubahannya setengah dari G, yaitu AB. Selanjutnya adalah akor appoggiatura. Dilakukan dengan melakukan cara yang mirip appoggiatura pada melodi, yakni akor asal diberi akor tambahan setengah di bawah atau di atasnya. Coba perhatikan contoh di bawah ini. Ibu menggunakan contoh harmoni asal yang sama sehingga kalian tidak kesulitan untuk memahami. Coba perhatikan di sini harmoni asal, kemudian di sini reharmonisasi atau perubahannya akor. Di sini perubahan kalau appoggiatura itu tambahannya setengah, baik itu setengah di bawahnya atau di atasnya. Di sini adalah setengah di bawahnya.
Selanjutnya adalah akor suspensi. Akor suspensi terdiri dari dua jenis, yaitu sus 2 dan sus 4. Sebenarnya pembentukan akor suspensi ini juga didasarkan pada tangga nada mayor. Kalau tangga nada mayor itu bersifat ceria, tegas, kemudian riang, gembira. Dibentuk dari gabungan nada ke-1, 2, dan ke-5 dari tangga nada mayor. Adapun sus 4 dibentuk dari nada ke-1 langsung ke-4 langsung ke-5. Akor suspensi dapat dimanfaatkan untuk memberikan ornamentasi pada lagu. Coba perhatikan contoh di bawah ini. Berarti yang di sini reharmonisasinya atau perubahannya adalah kalian kasih tanda sus. Kasih tanda sus, berarti perubahannya berbentuk sus. Yang dimaksud sus itu adalah suspensi ya, jangan lupa. Selanjutnya adalah ornamentasi ritmis. Ornamentasi ritmis adalah memanfaatkan unsur-unsur ritmis dalam harmoni musik dengan menggunakan unsur tempo dan dinamika. Untuk memperindah komposisi, tidak cukup hanya dilakukan dengan memperindah melodi dan akor saja, tetapi juga dapat dilakukan dengan memperindah unsur tempo dan dinamika. Ornamentasi dalam tempo dapat dilakukan dengan memanfaatkan perubahan-perubahan tempo lagu. Misalnya kadang-kadang lagu yang bertempo cepat tiba-tiba dinyanyikan dengan diperlambat untuk memberikan efek tertentu. Demikian pula sebaliknya. Kombinasi tempo itu terbukti berefek pada keindahan sebuah lagu. Begitu juga dengan dinamik. Lagu akan terasa datar jika dinyanyikan dengan polos tanpa adanya kombinasi dinamik. Untuk memberikan efek tertentu, bagian lagu yang semula dinyanyikan secara lembut dapat diubah menjadi keras sehingga terasa ada kekuatan yang besar. Marilah kita bahas. Yang pertama adalah tempo. Tanda tempo yang dituliskan pada awal partitur lagu oleh komposernya berlaku untuk keseluruhan lagu. Sering kita mendengar lagu yang biasanya dinyanyikan dengan lambat, tiba-tiba di bagian tertentu diubah kecepatannya. Inilah yang disebut dengan ornamentasi harmonis dengan memanfaatkan perubahan tempo. Tempo lagu dapat dimainkan untuk ornamentasi. Misalnya jika lagu tersebut dimainkan 2 kali, maka kalian dapat menampilkan tempo asli untuk bagian pertama, kemudian mengubahnya dengan tempo yang lebih cepat untuk bagian kedua. Sebagai pengenalan berikut adalah beberapa istilah tempo dalam notasi musik yang perlu kalian ketahui sehingga dapat dimanfaatkan untuk keperluan ornamentasi harmonis. Yang pertama adalah tanda tempo. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan
untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Tanda tempo itu meliputi allegro, artinya cepat, allegretto agak cepat, allegrissimo lebih cepat, presto cepat sekali, prestissimo secepat-cepatnya. Keenam, vivace cepat dan girang. Jadi kalian menyanyikan, kalau ada tanda vivace, kalian menyanyikan lagu dengan cepat, tanda cepat dan girang atau bahagia. Selanjutnya tanda tempo sedang, meliputi dari satu, moderato artinya sedang. Kedua, allegro moderato artinya secepatnya sedang. Tiga, andante berlahan-lahan. Jadi kalian menyanyikannya secara berlahan-lahan. Keempat, andantino kurang cepat. Selanjutnya adalah tanda tempo lambat. Yang pertama adalah largo. Kalau ada tanda largo, kalian menyanyikannya dengan lambat. Yang kedua, larghissimo artinya lebih lambat dari asli atau dari tanda yang aslinya atau melodi aslinya. Kemudian larghetto agak lambat. 4, adagio sangat lambat penuh perasaan. Jadi kalian menyanyikannya itu dengan sangat lambat dan mempunyai perasaan sehingga menjiwai betul lagu-lagu yang kalian bawakan, sehingga penikmat lagu tersebut dapat mengetahui atau merasakan lirik yang disampaikan oleh pencipta lagunya. Yang kelima adalah grave, sangat lambat sedih. Keenam adalah lento, sangat lambat berhubung-hubungan. Bagaimana anak-anakku? Marilah kita ikuti materi selanjutnya. Tadi tempo, sekarang adalah dinamika. Dinamika maknanya adalah kekuatan. Maksudnya keras lemahnya atau kuat lembutnya nada yang dinyanyikan. Dinamika sebuah lagu akan mempengaruhi suasana lagu tersebut. Misalnya piano yang disingkat P berarti lembut, maka lagu tersebut dinyanyikan dengan lembut. Untuk keperluan ornamentasi, dinamika dapat dimanfaatkan dengan berbagai variasi dan kombinasi. Berikut adalah contoh-contoh tanda dinamika beserta maksudnya. Yang pertama adalah tanda V atau bacaannya adalah forte, maksudnya keras atau kuat. Kemudian PV2 fortissimo artinya sangat keras. VV3 atau fortissimo assai artinya kalian menyanyikan sekeras mungkin. Kemudian MF artinya mezzo forte artinya setengah keras. Selanjutnya FP atau forte piano mulai dengan keras dan diikuti dengan lembut. Kemudian P atau piano itu artinya lembut. Kemudian PP
pianissimo artinya kalian menyanyikannya harus sangat lembut. Selanjutnya adalah PPP atau pianissimo possibile, artinya kalian menyanyikan harus selembut mungkin. Sedangkan MP atau mezzo piano artinya kalian menyanyikan lagu dengan setengah lembut. Marilah kita memasuki ke perubahan dinamika. Perubahan tanda dinamika yaitu diminuendo atau dim yang perubahan tadi yang Ibu jelaskan di depan. Yang pada akor kan ada tanda dim ya, itu artinya melembut. Kemudian perdendosi atau melembut sampai hilang. Kemudian smorzande, sedikit demi sedikit kemudian hilang. Calando itu mengurangi keras. Selanjutnya adalah poco a poco, sedikit demi sedikit atau lambat laun. Kemudian crescendo, berangsur-angsur keras. Descendendo, berangsur-angsur lembut. Coba perhatikan perubahan tanda dinamika yang telah Ibu sampaikan. Tanda dinamika dituliskan di atas bagian lagu yang memerlukan pengaruhnya, hanya berlaku bagi not-not yang berada di dekatnya. Namun prakteknya penafsiran seseorang terhadap dinamika lagu tergantung pada yang bersangkutan. Lebih banyak orang yang memainkan nada-nada rendah dengan lembut, sedangkan nada-nada tinggi dengan kuat, meskipun tidak terdapat tanda-tanda dinamika lagu. Pemanfaatan dinamik untuk ornamentasi harmonis dapat dilakukan secara terencana maupun secara impromptu atau spontan. Impromptu itu artinya spontan ya. Sebagai ornamen, pemanfaatan dinamik disarankan secukupnya saja agar lagu utama tidak kehilangan marwahnya atau nyawanya. Ornamentasi yang berlebihan akan menghilangkan pesan utama lagu tersebut. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Bagaimana? Sudah siap untuk kita latihan mengembangkan ornamentasi lagu populer secara vokal grup? Yang pertama adalah kalian menentukan lagu modern yang akan digubah atau diaransemen. Kalian wajib menentukan lagu yang memiliki bentuk yang sederhana, karena masih pertama kali kita membuat latihan ya, mengembangkan ornamentasi. Kalian wajib cari lagu yang memiliki bentuk yang sederhana berdasarkan pola bentuk lagu yang mempunyai dua bentuk, misalnya A dan B. Dalam aplikasinya sebuah rangkaian lirik lagu kedua, bentuk ini dapat digunakan secara berurutan atau selang-seling atau berulang-ulang, misalnya A B A, kemudian B A A B B atau A A B A. Ini adalah contoh lirik lagu Laskar Pelangi yang dipopulerkan oleh band Niji. Kita perhatikan lirik lagunya. Jadi kita merubahnya hanya liriknya saja terlebih dahulu, sehingga kalian
tidak kesulitan. Kalau melodinya sangat sulit dulu, sangat sulit karena dibutuhkan latihan dan ingatan serta mempunyai intuisi tentang musik. Coba perhatikan. Di sini contoh Laskar Pelangi menggunakan A dan B dan AA. Di sini contoh liriknya adalah A. Coba perhatikan, mimpi adalah kunci untuk kita melakukan dunia. Kalian nyanyikan agar kalian bisa menjiwai lirik daripada lagu Niji tersebut. Coba perhatikan. Selanjutnya setelah A, dia menggunakan A lagi. Kemudian menggunakan B, kemudian menggunakan A.2. Yang pertama adalah perubahan A.1, berarti yang kalian rubah adalah yang A.1 dan A.2 nadanya. Bagaimana? Sudah jelas? Coba kalian belajar dan dengarkan contoh lagu lirik Laskar Pelangi yang dipopulerkan oleh band Niji. Oke, kalau gitu kita masuk ke mengaransemen lagu menjadi konsep vokal grup. Contoh lagu dengan pola yang sederhana ini dapat dianalisis dari pola melodinya yang merupakan pengulangan pada bait-bait berikutnya. Jadi yang berubah hanya pada liriknya saja, seperti tadi ya. Misalnya kita pilih lagu pop, satu suara kedalaman sajian vokal grup yang sederhana. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama adalah intro. Intro itu merupakan melodi awal yang dinyanyikan sebelum masuk ke lagu inti. Intro dibuat untuk memberikan kesan yang lebih menarik dan lain dari lagu aslinya. Jadi yang kalian rubah adalah intronya. Sehingga mempunyai kesan yang lain. Setelah bagian intro dinyanyikan, langsung masuk ke lagu utama. Jadi lagu utama tidak dirubah. Setelah intro, selanjutnya adalah pembagian tugas untuk variasi perbedaan suara. Ini langsung ke vokalnya ya. Jadi mengaransemen lagu untuk langsung vokal. Pembagian suara dapat ditentukan dari jenis suara anggotanya. Setelah dibagi tugas vokalnya, mulailah merencanakan variasi nada yang harmonis sesuai dengan akor lagu tersebut. Pada bagian-bagian bentuk lagu yang akan dipecah suaranya atau dibagi suaranya. Selanjutnya adalah improvisasi. Setelah pembagian suara dilakukan dan sudah mendapatkan kepastian bentuk suaranya, kita dapat memperindah sajian vokal grup ini dengan memberikan improvisasi atau pengembangan ekspresi yang tetap berpatokan pada akor lagunya, walaupun biasanya keluar dari melodi utamanya.
Improvisasi diberikan tidak semua bagian lagu, tetapi hanya pada beberapa bagian lagu yang memungkinkan untuk diberikan variasi nada. Dan biasanya itu pada intronya kita bervariasi nada. Yang melodi utamanya misalnya adalah lagu keras, kemudian kita buat intro sebelum melodi utama, kita buat agak lembut intronya, sehingga ada variasi dinamik dan variasi nada-nadanya. Selanjutnya setelah memberi improvisasi pada akhir lagu, sekarang yang akhir lagu. Bagian akhir lagu merupakan ajang kreativitas dari para personel vokal grup atau arranger vokalnya. Pada bagian ini diharapkan arranger vokal dapat menciptakan akhir lagu yang menarik sehingga pendengar terkesan, sehingga akhir lagu dapat diambil dari salah satu melodi pada bagian lagu yang paling menarik dan memiliki aksentuasi yang tegas. Bagaimana anak-anakku? Sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, kalian atau memang belum cukup jelas, kalian ulangi lagi video ini dari awal, karena ini merupakan bab yang agak sulit, terutama pada akhir lagu. Akhir lagu ini misalnya kalian bisa memberikan seperti ini nada-nada, atau belakangnya pada akhir lagu kalian bisa memberikan pemanfaatan pada vokal yang kasar seperti yang disebut dengan distorsi. Biasanya itu dimunculkan untuk untuk penyanyi-penyanyi yang mempunyai vokal distorsi seperti penyanyi-penyanyi rock. Sehingga pada akhir lagu itu dihasilkan nada-nada yang tinggi dan kasar. Atau bisa juga akhir lagu kita gunakan teknik vibrato yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Teknik vibrato, ingat, itu dilakukan dengan mengatur gelombang vokal yang lembut dan mendalam, sehingga di akhir lagu itu mempunyai aksentuasi yang lembut. Bagaimana anak-anakku? Sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, kerjakan tugas di bawah ini. Tugasnya adalah sebutkanlah salah satu lagu. Kamu menyebutkan sebuah lagu, terserah lagu apa yang menurut kalian mudah. Kemudian lakukan pengembangan melodi pokok pada lagu tersebut. Pilihlah lagu yang paling mudah dan pengembangannya yang kalian kuasai. Tadi seperti pada yang Ibu jelaskan tadi, baik itu berupa akord atau pada kalian bisa melakukan dengan mengaransemen langsung pada liriknya. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku materi pada pertemuan kali ini? Sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, silakan kerjakan tugas. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa, sehingga ilmu yang kita dapatkan kali ini
bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'akna bima alam tanal ladhi yanfa'una wajibna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Amin. Berdoa selesai. Jangan lupa jaga kesehatan, kerjakan tugas, jangan malas, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.